Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman pemilih semuanya dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya Purwanti Juli Wardani di dalam acara Jumpa Kita bersama KPU Kota Magelang. Saat ini telah bergabung bersama kita dua orang, yang satu cantik, yang satu ganteng nih. Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 5 Kota Magelang yang kemarin terpilih di dalam acara kegiatan Pilkaos. Apa kabar nih Mas Surya? Baik. Mbak Kirana? Baik. Sehat selalu ya? Iya. Semangat? Semangat. Baru pertama kali ya acara kayak gini? Iya, baru pertama kali. Gimana nih rasanya? Deg-degan. Deg-degan. Seneng juga. Oke teman pemilih, sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan kedua tamu kita ini. Silakan Mas Surya. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Muhammad Surya Saputra dari kelas 8D. Saya di sini sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 5 Kota Magelang periode 2022-2023. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Kirana Aurelia Pervita Usodo dari kelas 8A sebagai Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 5 Magelang periode 2022-2023. Gimana nih kemarin perasaannya ketika terpilih menjadi ketua dan wakil? Bangga. Kalau Mas Surya nih, Mas Surya dulu deh, boleh cerita. Senang campur kaget gitu. Seneng campur kaget. Ya. Senengnya kenapa, kagetnya kenapa deh? Boleh ceritalah. Senangnya bisa membanggakan orang tua. Bangga ya pasti orang tua ya, wah anakku nih jadi ketua OSIS ya. Terus kagetnya kenapa? Tadi katanya kaget nih. Kayak kurang pengalaman gitu, tiba-tiba gitu bisa jadi ketua OSIS. Jadi ini pengalaman baru ya? Iya. Pengalaman baru. Wah kagetnya gimana? Terus sempat deg-degan nggak? Wah nanti gimana ya kalau ketua OSIS nih? Kira-kira aku bisa nggak ya gitu? Ada nggak perasaan kayak gitu? Sempat deg-degan tapi masih bisa dibantu sama OSIS lama. Oh siap. Nah kalau Mbak Kirana nih, gimana nih rasanya nih? Jadi wakil ketua OSIS terpilih ya? Iya. Senang sama deg-degan juga kalau jadi wakil ketua OSIS, tapi kayak nggak bisa ngapa-ngapa gitu, takutnya sih gitu. Ada kekhawatiran gitu. Iya. Tapi pasti bisa lah, semangat ya. Iya. Ya teman pemilih, berdua ini adalah terpilih sebagai ketua dan wakil OSIS ya di SMP Negeri 5 Kota Magelang. Ketika pemilihan ini dicalonkan atau ada seperti apa nih prosesnya? Boleh cerita Mas Surya dulu. Sepertinya tuh proses pemilihan ketua OSIS ini dilakukan berdasarkan nilai saat LDKS. Oh berarti ada kegiatan LDKS dulu. Iya. Nah dari LDKS ini kemudian ada seperti penilaian gitu ya. Berarti ini kalian ini dipilih berdasarkan nilai ya, gitu Mbak Kirana. Gimana Mbak Kirana ceritanya? Berdasarkan nilai dari LDKS yang telah kita laksanakan itu, habis itu kita dibuat kelompok untuk merancang program kerja yang kalau kita kepilih mungkin akan kita laksanakan. Oh gitu ya, jadi ada kayak dinamika kelompok dulu gitu ya, kemudian dipilih. Kemarin kandidat ada berapa itu? Ada tiga. Ada tiga pasang ya? Iya. Terus ini menang gitu ya? Iya. Dapat berapa suara? 497. Wow, luar biasa. Sementara yang ini lawannya dapat berapa itu? Kurang lebih 80 sama 60-an. Iya. 80 dan 60-an. Wah, jauh sekali ya. Iya. Berarti ini kalian ini memang mutlak menang nih. Terpilih ya. Iya. Nah, terus kemarin ketika proses ini kan ada proses ya untuk menjadi ikut sebagai kandidat, awalnya tadi di LDKS. Nah, setelah dipilih gitu ya. Awalnya ada berapa orang? Awalnya ada 100. Banyak ya? Iya, ada 111. 100, kemudian dipilih menjadi 30. 30. Nah, setelah 30 ini proses apa lagi? Boleh cerita? Apa ya? Ada proses yang pertama itu seleksi, baru dipilih 30 orang itu. Setelah itu dilaksanakanlah LDKS. Terus baru dipilih yang calonnya dari 30 itu akhirnya ada
3 pasang Iya. itu. Iya. paslon Nah, kalian kan menang mutlak nih, 497 97. suara. Ya, Mas Putra dan Mbak Kirana, ini mungkin teman pemilih ini ingin tahu sebenarnya proses kemarin ketika pemilihan itu seperti apa. Ya, jadi awalnya itu gimana itu prosesnya? Jadi ada 100 orang lebih yang mau ikut menjadi OSIS. Setelah itu dilaksanakanlah seleksi OSIS yang akan diambil menjadi 30 orang. Setelah itu 30 orang ini akan mengikuti LDKS, yaitu latihan dasar kepemimpinan siswa. Lalu dibuat 3 kelompok. Setiap kelompok itu memiliki ketua. Ketuanya itu jadi paslon. Ya. Oh gitu ya. Ya. Jadi awalnya 100, kemudian nah kalau yang dari 100 ini itu ada pendaftaran atau Selek. seperti penunjukan seperti itu? Ada pendaftaran. Oh, pendaftaran terbuka ya. Siapa Ya. yang ingin Ikut. mendaftarkan diri gitu boleh ya. Ya. Oh gitu. Nah terus sebelum ini ya, sebelum lanjut ke proses yang tadi, saya mungkin teman pilih juga pengen tahu nih, kayak apa sih tesnya ketika dari 100 ini menjadi 30 itu apa aja itu tesnya? Ada tes wawancara, tes tertulis, Ya. dan unjuk bakat. Unjuk bakat. Ya. Oh luar biasa. Unjuk bakat ini terus apa ya? Kegiatannya kayak apa kalau unjuk bakat ini? Kalau tes kan pasti nih ya, tes Ya. tertulis gitu ya, soal, kemudian ada wawancara juga tadi ya, Iya. wawancara. Nah kalau yang unjuk bakat ini apa ini? Sesuai apa Bakat yang bakat yang dimiliki. dimiliki, jadi dia boleh menunjukkan bakat tersebut, nanti itu jadi penilaian. Nah kalau kemarin nih Mas Putra nih ketika unjuk bakat ini apa nih yang ditampilkan waktu itu? Kalau unjuk bakat sih paling menyanyi. Menyanyi? Iya. Bisa menyanyi ya? Bisa sih sebenarnya. Menyanyi gitu ya? Iya. Kemarin nyanyi bener ini, nyanyi apa Mas kemarin Mas? Lagu nasional. Oh lagu nasional. Iya. Kalau Mbak Kirana kemarin waktu apa unjuk bakat ini Nyanyi juga. nyanyi juga, nyanyi apa? Ini apa ya? Ditentuin nggak itu lagunya boleh? Bebas. Harus lagu nasional kah atau Bebas. oh bebas? Iya. Oh gitu ya, berarti dua-duanya ini penyanyi nih, pasangan penyanyi gitu ya. Oke, kan itu sudah ya, kemudian ada ujuk bakat. Nah setelah itu, kemudian tadi disampaikan Mbak Kirana, ini kan ada seleksi tuh, Iya. seleksi jadi 30 orang ya. Nah setelah itu gimana itu prosesnya? Jadi pembentukan kelompok Pembentukan kelompok. yang masing-masingnya terdapat ketua sama wakil. Sudah ada ya, Iya, berarti Iya. sudah ada. di masing-masing kelompok ini Sudah ditunjuk ditentukan. ketua dan wakil. Iya. Nah, apakah itu kemudian yang nanti jadi kandidat calon-calon ketua dan wakil OSIS-nya itu ya? Iya. Oh, sudah ditunjuk. Berarti sudah dipasangkan nih sejak awal ya. Kalau pasangan ketua dan wakilnya ini adalah Mas Putra dan Mbak Kirana. Iya. Ya, Mbak Kirana dan Mas Putra ketika setelah proses itu kemudian menjadi calon ya. Iya. Kemudian ada nggak itu acara kegiatan berikutnya apa itu? Kegiatan berikutnya masih orasi untuk apa? Membuat visi sama misi. Oh, jadi membentuk di kelompok, Kelompok itu itu, tadi juga iya. ya. Iya. Kelompok itu kemudian membuat visi misi ya Iya. Iya. untuk paslon ini. Iya. Kalian berdua itu. Nah, visi misinya apa ini? Boleh dibacakan mungkin nanti Mas Putra yang visi dan Mbak Kirana visi misinya apa? Ini Mbak Kirana. Mbak Kirana visinya dulu. saja. Mau siapa dulu nih? Saya. Oke, silakan. Jadi kami punya visi misi. Visinya itu adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi yang efektif dan efisien dengan berlandaskan 4 dasar, yaitu jujur, amanah, disiplin, adil, serta dilandasi iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, luar biasa. Bagus sekali. Kalau Mas Surya nih, boleh deh. Misi kami di sini yang pertama menjadikan siswa SMP Negeri 5 Magelang berakhlak mulia, sopan dan berprestasi. Yang kedua menjalankan program-program kerja yang telah dibuat. Yang ketiga membuat nama SMP Negeri 5 Magelang selalu diingat oleh orang-orang. Yang keempat
mendukung dan mengaktifkan berbagai kegiatan akademik dan ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi sekolah dan kualitas siswa. Mungkin itu visi misi dari kami yang Yo, saya luar biasa, sampaikan. bagus sekali visi misinya dan semoga nanti bisa ya Ya. mengemban tugas. Siapkan ini ya, Ya, amin. harus siap dong, kan sudah terpilih nih 497 97. suara bulat loh itu teman pemilih ya, semua pada memilih mereka, pasti tertarik dengan visi misinya. Dan tadi kan disampaikan ada program ya, Ya. membuat Ya. kayak program kerja gitu. Ada. Boleh nih disampaikan ke teman pemilih nih program kerjanya seperti apa? Mungkin Baca nggak apa-apa loh. baca. Boleh baca. Mungkin program kerja kami yang bisa buat alasan karena bisa dipilih. Yang pertama, program kerja unggulan kami adalah mengadakan event lomba turnamen e-sport dengan jangkauan peserta yang luas, baik dari warga SMP Negeri 5 Magelang maupun masyarakat umum. Yang kedua, pentas seni setelah pembagian raport tengah semester atau akhir semester. Yang ketiga, menyelenggarakan lomba fashion show menggunakan pakaian adat daerah. Yang keempat, mengadakan seminar tentang bahaya narkoba maupun suatu penyakit yang bernarasumberkan satgas terdekat. Yang kelima, mengadakan baksos kepada yayasan panti asuhan yang terdekat di SMP Negeri 5 Magelang. Yang terakhir, mengadakan lomba berbahasa Inggris seperti storytelling maupun pidato berbahasa Inggris. Mungkin itu saja proker unggulan dari kami. Ada 6 program unggulan Ya. ya. Dan kalau saya tangkap tadi, ini programnya menjangkau semua aspek ya. Jadi seninya ada gitu ya. Ya. Kemudian di akademisnya ada. Bahkan tadi yang menarik ini apa? Ada fashion show gitu ya. Iya, ada. Fashion show Berpakaian pakaian adat. Adat. adat daerah. Nah, itu apa sih sebenarnya kok bisa kalian bikin program bikin fashion show nih? Latar belakangnya apa ini? Jadi ada Hari Kartini juga kan. Nah, biasanya di Hari Kartini itu sekolah-sekolah itu juga mengadakan fashion show berpakaian adat. Jadi kita juga wah kayaknya juga bagus nih kalau kita mengadakan juga. Kayaknya seru gitu Ya. ya. Selain itu kan itu sebagai bentuk apa ya, cinta kita kepada bangsa dan negara, kebudayaan. Iya. Kan sekarang lagi musim-musimnya Korea nih ya. Suka enggak nih Mbak Suka. Kirana? Suka ternyata. Kalau Mas Putra ini suka enggak nih? Kebawa juga enggak nih K-pop Ya, kayak apa gitu? dikit. Oh dikit. Tapi jangan lupa loh ya, budaya Indonesia itu Iya. juga, makanya menarik tadi program-program yang dibuat gitu ya. Iya. Nah, Mbak Kirana dan Mas Putra, kemarin itu kan ketika sudah ada, ini kan sudah ada pembentukan visi misi kan, kemudian tadi disampaikan ada orasi ya, Iya. ada orasi, itu waktunya kapan itu? Jadi tanggal orasinya itu di tanggal 13 September, sedangkan pemilihannya di tanggal 15 September. 13, 15 pemilihannya ya. Iya. Jadi ada waktu 2 hari kemarin ya, Mas Iya. Putra ya. Nah, 2 hari ini kan ada tim nggak nih yang bantu Ada. pasangan calonnya Mas Putra sama Mbak Kirana ini, ada nggak? Ada. Ada ya yang ikut bantu teman-temannya ya. Iya. Ya. Nah, selama 2 hari itu ngapain aja itu? Kan masih ada waktu nih habis orasi ya. Nah, kemarin orasinya, orasi dulu deh. Orasi dulu kemarin menyampaikan apa nih? Menyampaikan visi misi Visi-misi dan program kerja. dan program kerja. Nah, kalau biasanya kalau orasi itu kan ada yel-yelnya ya. Ada bikin yel-yel nggak kemarin? Ada. Ada. Boleh dong teman pemilih dikasih kemarin waktu yel-yel orasi itu kayak apa? Yuk, Ya. silakan yuk. Paslon 1 Pasti juara. Paslon 1 pasti juara gitu Iya. ya. Dan alhamdulillah akhirnya juara Juara beneran. bener. Ya, Mbak Kirana dan Mas Putra, kemarin setelah pemilihan selesai, kemudian ada teman-teman yang bantu, itu bantunya itu kayak apa? Membantunya itu dari program kerja yang kami buat itu dibantu juga sama kelompoknya. Kelompok kelompok ya.
Terus ada nggak terus ajakan kayak misalnya, iya pilih lo Kirana, pilih lo Putra gitu, Iya, ada nggak? Ada. Iya. Terus itu kayak apa itu kegiatannya? Seru pasti. Jadi teman-teman yang sekelompok itu pengen milih saya sama Putra. Mm-mm. Nah, disitulah teman-teman tuh kayak mengiklankan, ayo pilih temennya kita. Tuh. Nah selama kegiatan itu ya, itu ada nggak ditempel-tempel gitu kan? Biasanya kalau apa namanya pemilihan gitu kan ada nih nempel foto, kemudian entah apa gambar apa gitu, ada nggak kemarin? Ada. Jadi berarti Ada, memang benar-benar rame ya kegiatannya waktu apa Iya. Pilkaos itu ya. Iya. Dan pasangan calon lain gitu juga melakukan hal yang sama nggak? Iya, sama. Sama juga. Jadi waktu apa namanya berapa hari itu memang suasananya riuh gitu ya. Iya. Sempet nggak nih? Calon ketua OSIS gitu, calon wakil gitu. Pernah nggak ada yang Pernah ada. pernah ya? Saking populernya kali. Kan sudah terpilih nih kemarin akhirnya ya. Iya. Terus harus melakukan program-program yang ada. Nah, kira-kira kalau Mbak Kirana dan Mas Putra ini memprediksi gitu ya, mengira-ira gitu, program kerja yang 6 ini bakalan terlaksana nggak kira-kira? Insya Allah terlaksana. Iya, terlaksana. Nah, sampai saat ini sudah ada belum yang itu dari program kerja yang sudah direalisasi nih, sudah mulai dilakukan atau mungkin sudah mulai persiapan kayak gitu? Yang mau kita persiapkan itu baru tentang bulan bahasa. Jadi di program kerja kita juga ada yang lomba berbahasa Inggris itu mungkin kita masukkan di bulan bahasa. Ada lomba berbahasa Inggris gitu. Iya. Kalau di lingkungan sekolah sendiri nih terkait dengan bahasa ya, Iya. kan sekarang lagi banyak sekolah-sekolah yang pakai bahasa di hari tertentu harus pakai bahasa apa gitu, ada ya. Apa nih yang di SMP 5 ini yang dipakai bahasanya? Sebenarnya itu masih belum terlaksana, cuma baru masih program ya, program. rencana ya. Oke lah, semoga nanti kalian berdua ini bisa melaksanakan program ya dengan baik, sukses gitu ya. amin. Teman pemilih, seru tadi pembicaraan kita dengan Putra dan Kirana. Kita akan lanjut lagi obrolan kita setelah informasi yang akan lewat berikut ini. Halo teman pemilih, kembali lagi kita ngobrol di acara jumpa kita setelah iklan yang tadi lewat. Ini kita kembali ngobrol dengan Putra dan Kirana. Nah, Putra dan Kirana, kalian kan sudah mengikuti kegiatan Pemilos nih. Iya. Dan itu yang menghantarkan kalian akhirnya menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 5. Nah, pelajaran apa nih yang kalian petik dari kegiatan Pemilos itu kemarin? Bertanggung jawab atau memegang amanah. Pertama, memegang amanah ya, karena sudah Membuat visi-misi. sudah membuat visi-misi, dan kemudian program kerja. program dan ditunjuk ya, ditunjuk, dipilih oleh teman-teman gitu ya. Jadi harus bertanggung jawab terhadap tugas yang sekarang dibebankan ke Kirana gitu ya, lebih. Nah, kalau Putra sendiri? Mungkin kalau saya pribadi yang dapat diambil itu kita harus mempersiapkan sesuatu itu dengan matang. Seperti ketika pemilihan gitu ya. Jadi persiapannya harus benar-benar matang gitu ya, nggak boleh asal-asalan kayak gitu. Nah, kalau kemarin nih ngomong persiapan, kalau Putra sendiri kemarin persiapannya kayak apa nih? Membuat yel-yel kampanye. Yel-yel kampanye. Selain itu harus nyiapin diri juga nggak nih? Wah, kira-kira kalau aku jadi ketua OSIS nih mental kuat nggak nih gitu ya? Gitu juga. Menyiapkan mental dan dukungan.
Kalau Kirana nih persiapannya kayak apa nih? Menyiapkan diri sih, lebih menyiapkan diri, dan juga menyiapkan apa yang harus nanti aku lakukan kalau semisal beneran menjadi Beneran terpilih gitu Iya. ya. Dan sekarang benar terpilih, jadi harus benar-benar semangat ini ya. Kirana dan Putra nih, pernah nggak nih dengar tentang pemilu atau pemilihan gitu ya? Pernah dengar nggak? pernah. Nah, Pernah ya. Nah, ketika saya ngomong nih pemilu dan pemilihan gitu, apa sih yang ada di benak kalian coba? Boleh tahu nggak nih? Kalau saya pribadi mendengar kata pemilu itu memilih. Memilih gitu ya. Iya. Oke, cluenya berarti memilih gitu ya. Iya. Nah, kalau Putra nih, kalau pemilu gitu apa coba? kalau saya pemimpin, Pemimpin. mendengar kata pemilu pemimpin. Berarti kalau pemilu itu identik dengan pemimpin gitu ya. Iya. Nah, kalau sudah seperti itu nih, kira-kira kalau pernah nggak nih melihat atau mungkin ada pengalaman nih terkait dengan kegiatan pemilu, atau mungkin pernah Bapak Ibu kan ya pasti ya pernah milih ya, pernah dengar lah paling nggak minimal. Nah, itu pernah nggak ada pengalaman tentang pemilu atau mungkin ikut kemana diajak Bapak Ibu atau gimana, pernah nggak ini Putra atau Kirana nih? Pernah. Diajak untuk apa yang memilih presiden dan wakilnya. Pernah diajak ke tempat pemilihan gitu? Iya, pernah. Pernah. Terus waktu itu sempat nggak ada pembicaraan, misalnya orang tua kan sering nih ngobrol di rumah ya ketika ada acara keluarga misal, terus ngomongin pemilu itu apa nih, boleh dong cerita yang diomongin orang tua nih apa nih? Jadi di pemilu itu apa pas itu orang tua saya cerita kalau ada 2 kandidat. Nah, ini beda nggak tuh Bapak Ibu pilihannya? Beda. Oh, beda. Terus sempet berantem gitu? Sebenarnya kalau sampai berantem enggak Enggak tapi ya? cuma ngomong-ngomong kalau saya mau pilih ini, saya juga mau pilih ini. Seru nggak Bapak Ibu waktu? Enggak, pokoknya harus ini gitu Bu. Sempet gitu? Iya, Oh, sempet. Seru berarti. Seru. Kalau Mas Putra nih pengalaman tentang pemilu nih ada nggak coba? Boleh Mungkin cerita? debat antara warga ya, kampung itu. Oh, malah debat antara warga. Ya. Sempet warga ini mendebatkan, oh yang ini bagus, terus enggak, yang ini bagus gitu. Iya. Apa tujuannya itu loh, kan berbeda pandangan setiap orangnya kepada pasangannya itu berbeda-beda. Dan setelah kepilih itu malah pada kecewa dan nyalahin gitu. Setelah ternyata debat gitu ya, setelah selesai malah kecewa gitu. Iya. Iya. Jadi ya pengalaman-pengalaman tentang pemilu ya kayak gitu ya. Nah, kalau Kirana sama Putra ini kemarin kita kan sudah ada pemilihan, tahu nggak nih kemarin pemilihan apa coba? Enggak tahu. Ada nggak tahu ya? Iya. Wali kota yang baru. Oh. Kemarin kita sudah, jadi saya ingin cerita aja sih sebenarnya juga ke teman pemilih, menginformasikan nih kalau besok kita di tahun 2024 kita akan ada kegiatan besar, yaitu kembali memilih, karena kan memilih ini kan 5 tahun sekali. Iya. Ya, jadi besok kita akan ada pemilu 2024 persisnya di tanggal 14 Februari. Nah, pemilihan itu adalah memilih untuk presiden dan wakil presiden. Kemudian ada DPD dan juga DPR RI, DPR provinsi, kemudian DPRD kabupaten. Pernah dengar ya DPR ya? Iya, benar. Mungkin di pelajaran sudah ada kan ya? Ada Untuk pemilu gitu ada di pelajaran apa kemarin sudah? Di PPKN. PPKN sudah dapat ya materinya ya. Kirana dan Putra nih, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita nih di jumpa kita, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Iya. Nah, kalian kan sudah berpengalaman nih, Ya. sudah terpilih sebagai, istilahnya sudah jadi pemimpin lah kalian ini di OSIS ini. Iya. Nah, berdasarkan pengalaman kalian setelah kalian dipilih, kalau menurut kalian seorang pemimpin itu harus seperti apa? Gitu. Mungkin Putra dulu deh. Kalau dari sudut pandang saya, pemimpin itu harus memiliki tujuan yang pasti dan memiliki manfaat yang positif bagi pengikutnya. Tujuan yang pasti dan memberikan manfaat Ya. bagi orang-orang yang sudah memilih gitu ya.
Kalau Kirana? Kalau saya, mungkin seorang pemimpin itu adalah seseorang yang dapat dicontoh teman-temannya dengan perilakunya yang baik dan disiplin menaati suatu peraturan. Berarti harus menjadi contoh, Ya. harus bisa menjadi suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya, seperti itu ya. Iya, Nah, siap nih, jadi Siap. contoh berarti siap ya. siap. Mas Putra juga nih, berarti harus apa tadi? Menjadi bermanfaat gitu ya, Iya. bagi orang-orang yang memilih. Nggak boleh kecewa gitu ya, kayak yang tadi sempat disampaikan kan, ada yang kecewa gitu. Jangan sampai kecewa, gitu ya. Iya. Oke teman pemilih, kita sudah sampai di penghujung acara dan tadi sudah pertanyaan terakhir untuk Kirana dan Putra. Saatnya saya untuk mengakhiri acara ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ya. untuk Putra dan Kirana. Ya, Putra dan Kirana, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih untuk meluangkan waktu. Ya, sudah mau nih berpanas-panas nih Mbak Kirana nih bareng kita di sini. Semoga sukses ya, bisa menjalankan program-program yang sudah disusun ini dengan baik. Amin. Ya, teman pemilih, inilah akhir acara kita di acara jumpa kita bersama KPU Kota Magelang. Terima kasih telah mengikuti acara ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami KPU Kota Magelang. Sampai ketemu lagi di episode menarik lainnya. Saya Purwanti Juliwardani mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.